malam para pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP UKI. Dalam kesempatan ini, kita akan mengikuti sebuah program seri talkshow edukasi. Dan dalam kesempatan yang baik ini, topik yang kita bahas adalah asal mula coronavirus yang menyebabkan pandemi COVID-19 dan bagaimana menyikapinya. Karena di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI itu banyak terdapat program studi. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin meninjau, kita ingin mendengar dari para pakarnya, dari berbagai disiplin ilmu, bagaimana sebenarnya coronavirus itu asalnya dari mana sih? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menyikapinya. Dan khusus untuk topik ini, kita akan mempunyai dua sesi. Sesi pertama adalah malam ini, dan sesi kedua malam minggu depan akan kita laksanakan dengan format yang sama, tapi akan lebih interaktif. Baik, para pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan kita dengan para pakar, saya ingin memperkenalkan narasumber saya yang akan ikut berkontribusi pada malam hari ini. Pertama, saya ingin menyapa Profesor Dr. Marina MSI. Selamat malam, Prof. Marina. Selamat malam, Pak Parlin. Baik, terima kasih sudah ikut bergabung, Prof. Marina. Beliau ini adalah salah satu dosen tetap di Prodi Biologi FKIP UKI yang sudah malang melintang di bidang etnomedicine ya, Prof. Marina ya, khususnya ya. Iya, etnomedicine dan etnobotani, Pak Parlin. Iya, terima kasih. Narasumber kita yang kedua, yang juga tidak kalah populernya adalah Dr. Sunarto yang pada saat ini dipercaya memimpin FKIP UKI sebagai dekan. Selamat malam, Dr. Sunarto. Selamat malam yang indah, Bapak Parlin, Pak Didi, dan semua pemirsa. Tetap sehat dan sejahtera. Terima kasih Pak Narto sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita malam ini. Dan yang terakhir, tapi bukan yang tidak penting, malah yang lebih heboh, yang sudah terkenal sebagai ahli berkhotbah. Saya kira tidak perlu saya perkenalkan lebih jauh, nanti para pemirsa akan mengenalnya sendiri. Pendeta Stefanus MTH. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Parlin, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan kita, saya ingin membagikan sebuah tayangan yang memberi pengenalan awal kepada kita tentang virus corona. In December 2019, there was a cluster of pneumonia cases in the city of Wuhan in China. Some of the early cases had reported visiting or working in a seafood and live animal market in Wuhan. Investigations found that the disease was caused by a newly discovered coronavirus. The disease was subsequently named COVID-19. COVID-19 spread within China and to the rest of the world. On 30 January 2020, the World Health Organization declared the outbreak a public health emergency of international concern. In this video, we'll take a quick look at what is currently known about COVID-19. Keep in mind that this is a new disease, and what's known is rapidly evolving and might change in the future. So what is a coronavirus? Coronaviruses are a large group of viruses. They consist of a core of genetic material surrounded by a lipid envelope with protein spikes. This gives it the appearance of a crown. Crown in Latin is called corona, and that's how these viruses get their name. There are different types of coronaviruses that cause illness in animals and humans. In humans, coronaviruses can cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases. These include the severe acute respiratory syndrome coronavirus, first identified in China in 2003,
the Middle East respiratory syndrome coronavirus that was first identified in Saudi Arabia in 2012, and SARS-CoV-2, the name of the virus that causes COVID-19 that was first reported in December 2019. So, where did this new virus come from? It's known that coronaviruses circulate in a range of animals. Sometimes these viruses can make the jump from animals to humans. This is called a spillover and could be due to a range of factors, such as mutations in the virus or increased contact between humans and animals. For example, MERS-CoV is known to be transmitted from camels, and SARS-CoV from civet cats. The animal reservoir of the new coronavirus is not known yet. How does the disease spread? The disease can spread from person to person through droplets, when an infected person releases those droplets through coughing, talking, or sneezing, for example, when close to another person. It can also spread when infected droplets land on objects, and when another person touches them and then touches their eyes, nose, or mouth. What are the symptoms? The incubation period, which is the time taken from exposure to the virus and development of symptoms, is on average 5 to 6 days, but can range from 1 to 14 days. There can be a range of symptoms, from very mild to severe. Some people may not develop symptoms. Common symptoms include fever, fatigue, and respiratory symptoms such as cough, sore throat, and shortness of breath. Some people reported loss of their sense of taste or smell, and some may develop a skin rash. In more severe cases, there could be pneumonia, organ failure, and sometimes death. About 80% of cases recover from the disease without needing special treatment. But there are some people who are at risk of serious illness. They include older people or people with underlying medical problems, such as chronic respiratory disease, obesity, diabetes, high blood pressure, heart disease, or cancer. How can we tell whether someone is infected? The infection is commonly diagnosed by a test called reverse transcriptase polymerase chain reaction, generally known as PCR. This test identifies the virus based on its genetic fingerprint. There's also a blood test that can check for antibodies against the virus, which may show that someone was infected in the past. How is it treated? The treatment for COVID-19 is mainly supportive care. Medicines against the virus are currently under investigation. How do we prevent transmission of the virus? There are a number of effective ways to prevent the spread of the disease. These include covering your mouth and nose when coughing or sneezing with a flexed elbow or tissue, and throwing the tissue in a closed bin immediately after use. Wash hands regularly with soap and water or an alcohol-based hand rub, maintaining at least 1 meter distance from people, and the appropriate use of masks and personal protective equipment, especially in health settings. It's important to stay home if you're feeling unwell and to call a hotline or your medical professional. But if you have a fever, cough, or difficulty breathing, seek medical care early and share your travel history or contact with someone unwell with your healthcare provider. In some areas, governments have implemented specific physical and social distancing measures to prevent the spread of the outbreak. It's important to follow their advice. Vaccines to prevent COVID-19 are currently under development, and scientists around the world are working hard to make this happen. That's a quick look at this emerging infectious disease. We're still learning about this virus every day, and what's known may change. So please, check the website below for the most up-to-date information. Dari tayangan singkat tadi, kita bisa memperoleh informasi bahwa memang virus ini pada dasarnya sudah ada sejak dulu. Tapi penjelasan lebih lanjut tentang hal ini masih sangat jarang diungkapkan. Nah, mungkin pertanyaan saya yang pertama kepada Prof. Marina, sebenarnya virus ini asalnya dari mana? Tadi ada virus-virus yang varian sebelumnya ada dari unta, ada dari kucing gitu. Tapi yang khusus COVID-19 katanya belum. Dan jadi pertanyaan saya, apa memang sebelumnya atau abad pertama Masehi atau prasejarah udah ada belum virus ini, Bu ya? Lalu kenapa sekarang jadi masalah? Monggo, Prof. Ya, terima kasih Pak Parlin. Saya inikan dulu bahwa dalam biologi virus itu sebenarnya hanya materi genetik,
materi genetik berupa RNA atau DNA. Kalau manusia kan materi genetiknya DNA, tapi kalau virus itu RNA, bisa RNA atau DNA. Jadi materi genetik yang dibungkus oleh protein. Jadi dalam biologi ini belum termasuk organisme hidup. Artinya dalam biologi ini adalah parasit obligat. Parasit obligat itu artinya dia hanya hidup dalam makhluk hidup. Kalau dia tidak dalam makhluk hidup, dia tidak bisa hidup. Artinya kalau dia di benda mati, dia akan mati. Nah, jadi sebenarnya virus ini sudah ada sejak zaman dahulu. Mungkin di awal dari pembentukan organisme. Nah, namun virus yang namanya dulu itu adalah virus influenza. Jadi virus ini sebenarnya sama dengan manusia atau makhluk lainnya, selalu mengalami mutasi, berubah dari satu materi gen ke gen lainnya, tujuannya sebenarnya untuk eksistensi. Jadi dia berubah sama dengan kita. Dulunya kita nggak kenal gadget, akhirnya kita merubah tingkah laku kita untuk mempelajarinya sehingga kita lebih eksis. Sama dengan virus ini. Agar dia bisa hidup terus, maka dia mengalami perubahan materi genetiknya tadi. Kebetulan si virus corona ini materi genetiknya RNA. Kemudian RNA itu berubah mencari dan dia akan hidup kalau ketemu host atau inang yang sesuai. Kebetulan materi genetik yang berubah ini cocok atau di inangnya itu cocok di manusia. Dan kenapa cocok inangnya di manusia? Karena ada penerima atau reseptor yang bisa menerima si virus ini masuk ke paru-paru manusia. Nah, salah satu sifatnya virus adalah bahwa dia ini ketika masuk ke dalam sel, karena dia tidak bisa menggendakan atau beranak sendiri, dia menggunakan gennya yang ada di paru-paru itu. Akhirnya mula-mula dia numpang, tapi lama-lama dia mengendalikan semua aktivitas di paru-paru. Manusia ketika masuk benda asing, dia pertama itu akan membentuk antibodi. Namun karena kemampuan virus ini bereproduksi atau replikasi dikatakan lebih cepat dibandingkan pembentukan antibodi, mengakibatkan semua aktivitas di paru-paru dia kendalikan. Jadi makanya ketika paru-paru tidak berfungsi, maka nggak ada O2, ya otomatis manusia akan meninggal. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik, jadi ini bukan spesies baru ya Bu ya, sudah lama ada, dan dia sebenarnya adalah bukan makhluk hidup, cuma supaya hidup numpang di makhluk hidup lain, begitu ya? Benar. Dan kebetulan cocok khususnya di saluran pernapasan paru-paru manusia. Paru-paru manusia. Tempat yang cocok buat dia ya, begitu ya? Iya, jadi virus itu mencari tempat sama dengan kita cari makan, tapi sayangnya yang dimakan itu manusia gitu. Jadi gitu. Dia cari numpang hidup sebenarnya. Iya. Jadi tempat lain dia nggak bisa hidup, dia bisa hidupnya di manusia. Mungkin begitu. Sederhananya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya virus yang makhluk mati, benda mati tapi bisa hidup dengan menumpang di makhluk hidup. Sudah lama ada, dan paru-paru manusia adalah salah satu tempat yang paling cocok. Makanya dia mengarah ke sana begitu. Baik, terima kasih Prof. Marina. Nah, sekarang saya mau pindah dulu ini ke Pak Pendeta. Begini Pak Pendeta, menurut biologi tadi ketika adanya terciptanya mikroorganisme, maka virus itu bisa bermula pada saat itu. Nah, kalau dari sisi Alkitab bagaimana nih Pak Pendeta? Ikut enggak virus ini diciptakan ketika pada hari kelima Tuhan menciptakan hewan-hewan di atas bumi begitu. Lalu kalau dia ikut tercipta saat itu, yang jadi pertanyaan, kok sekarang baru jadi masalah? Dia tidak pernah jadi masalah pada Adam, pada Nuh. Pada zaman Nuh yang jadi masalah adalah air bah yang dibuat Tuhan untuk menghukum gitu. Ketika di Sodom dan Gomora, bukan virus ini yang digunakan, padahal ini kayaknya sangat mematikan begitu. Gimana ini kira-kira Pak Pendeta? Baik, terima kasih Pak Parlin. Ya,
Sebelum saya membahas lebih jauh tentang pertanyaan Pak Parlin, apakah virus corona ini ikut diciptakan ketika hari kelima Tuhan menciptakan? Saya memulainya begini. Segala sesuatu yang ada di ruang dan waktu memiliki permulaan. Artinya, semua yang ada dalam alam semesta ini pasti memiliki permulaan. Dengan demikian, sesuatu tidak dapat dihasilkan dari yang tidak ada. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Prof. Marina, ya ini sudah ada. Dengan kata lain, yang tidak ada itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, dari statement saya ini memberi penegasan bahwa sebenarnya yang kita sebut virus atau COVID saat ini, ya itu sudah ada. Ya. Sebab bagaimana mungkin virus ini menciptakan dirinya sendiri kalau dia tidak ada. Nah, oleh karena itu, virus ini harus ada terlebih dahulu sebelum dia ada saat ini. Baik, berarti virus ini sudah ada sejak lama. Sejak lama. Iya, dan dia kita yakini tercipta ketika pada hari kelima hewan-hewan binatang diciptakan. Kira-kira begitulah. Jadi, nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah, nah, kenapa sih Tuhan mengizinkan ini terjadi nih, Pak Pendeta? Kan sekarang sudah 3,8 juta lebih yang meninggal nih. Dibandingkan dengan penduduk negara maaf saya ada sebuah negara di Eropa yang justru kurang dari situ jumlah penduduknya. Jadi sebuah negara musnah kalau dia total ada di sana begitu. Nah, kira-kira emang ini hukuman? Kan ada juga orang yang meyakini, bahkan orang-orang beriman, memang Tuhan lagi menghukum nih. Kira-kira bagaimana nih? Apa Tuhan lagi murka kepada semua manusia gitu? Iya, baik. Jadi kalau kita mendengar istilah wabah, ya sebenarnya itu datang dari bahasa Alkitab. Ya. Jadi istilah wabah ini datang dari beberapa istilah dalam Alkitab. Tetapi kalau kita bicara pandemi, ya itu istilah modernnya lah sekarang. Ya. Alkitab sebenarnya tidak mengenal istilah pandemi, tapi lebih cenderung kepada sampar atau wabah. Nah, apa sih tujuan Tuhan menghadirkan itu? Kenapa baru sekarang ini jadi merajalela? Sebenarnya kalau kita harus jujur membaca Alkitab, kita akan menemukan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 dan 10 itu dengan singkatnya dikatakan begini. Tidak ada yang baru dalam dunia ini. Di alam semesta ini tidak ada yang baru. Kenapa? Sudah ada sejak dahulu. Ya. Maka kalau kita membaca Alkitab ada yang namanya tampar, itu kan terjadi sebelum kita lahir. Dan kebetulan kita menjadi tahu karena Alkitab mencatatnya. Dan tentu banyak peristiwa-peristiwa lain yang tidak tercatat, yang kita tidak tahu, yang juga pernah dialami seperti kita alami hari ini. Nah, maka saya masuk kepada pertanyaannya Pak Parlin. Ya. Secara sederhana sebenarnya munculnya pandemi atau wabah atau istilah Alkitab itu disebut dengan penyakit sampar sebenarnya merupakan peringatan dari Tuhan bahwa akhir zaman telah dekat, kira-kira begitu ya. Kalau kita kembali kepada penyakit sampar yang dalam Alkitab katakan, itu sebuah peringatan bahwa akhir zaman semakin dekat. Selain itu, munculnya juga penyakit COVID atau virus ini sekarang. Ya. Memang seringkali diidentikan sebagai murka Tuhan. Jadi kalau sekali lagi saya bilang bahwa ini bermakna bahwa penyakit ini menjadi satu peringatan bahwa ini salah satu tanda akhir zaman. Lalu yang kedua juga berbicara tentang bahwa ini sering dikaitkan dengan murka Tuhan. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan, tidak bisa menutup mata
bahwa seringkali Tuhan mengirimkan penyakit ini ya sebagai murkanya atas kemurtatan, ketidaktaatan manusia. Ya tentu kalau kita baca Alkitab lebih jauh, misalnya dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat 3 dan 5 dan seterusnya, itu juga bicara tentang bagaimana Tuhan menghadirkan penyakit itu atau yang disebut dengan sampar, ya untuk memutus mata rantai orang-orang yang tidak menunjukkan ketaatan. Ya. Tetapi apakah penyakit COVID saat ini berarti Tuhan sedang murka sepenuhnya? Ya, kita juga tidak bisa mengartikan itu secara general, sebab kita harus menerima kenyataan ada orang-orang baik, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang sedang bagus-bagusnya melayani, harus kehilangan nyawa karena penyakit ini. Bahkan ketika kita membaca Alkitab pada zaman Raja ketika Firaun menguasai orang Israel, Tuhan mendatangkan wabah penyakit sampar yang akhirnya membunuh segala ternak mereka. Nah, ini sebagai bentuk tanggapan Tuhan atas penolakan Firaun untuk menuruti perintah Tuhan. Selain itu, satu lagi Pak Parlim, bahwa selain itu penyakit ini sebenarnya ingin Tuhan menunjukkan bahwa apakah manusia mau meresponi Tuhan betul-betul ada, dan apakah manusia mau mengakui keberdosaannya. Oh, jadi ini sejenis peringatan supaya manusia sadar dan kembali kepadanya. Kita bisa katakan begitu? Ya, sudah pasti itu, Pak. Ya, baik. Tinggal Terima kasih. manusia saja nanti sadar apa enggak gitu kan? Ya. Ya, karena dia kan mengglobal nih Pak Pendeta, bukan hanya satu wilayah. Kalau dulu Mesir saja, Sodom dan Gomora saja, ini seluruh dunia, berarti seluruh dunia ini harus ya mendengar ya. Ya, harus mendengar. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, sekarang saya pindah ke Pak Narto. Dari sisi lingkungan hidup Pak Narto, begini, banjir bisa terjadi sebenarnya karena kelalaian manusia, bahkan manusia rakus, ditebangin hutan tidak diperbaiki, akhirnya longsor, banjir terjadi, bahkan ya banyak bencana sebenarnya kecerobohan manusia ya, kerakusan manusia. Mungkin nggak Pak Narto, menurut Bapak, COVID ini juga muncul, tadi kan menurut biologi, dari sisi teologi, ini sudah lama ada, tapi aman-aman aja tuh manusia. Tapi kok mulai tahun 2019, mulai jadi bencana nih. Ada nggak hubungannya kalau menurut Bapak dari sisi lingkungan hidup dan juga sekaligus gaya hidup lah, lifestyle. Ini karena salah manusia sendiri nih. Gimana ini Pak Narto? Monggo. Ya. Oke, terima kasih. Saya akan meluruskan kaitannya bencana ya. Yang dimaksud bencana yang ada di dunia itu dapat terbagi menjadi dua. Bencana secara alamiah dan secara yang di keterlibatan manusia. Justru di dunia ini banyak bencana-bencana yang keterlibatannya karena bencana alamiah. Seperti gunung meletus, itu juga bencana. Seperti gempa bumi, sehingga memunculkan pada gelombang tertentu gempa bumi ini memunculkan tsunami. Ya toh? Masih banyak lagi, belum lagi pada zaman-zaman dahulu, jutaan tahun yang lalu. Ya toh? Adanya planet-planet, asteroid-asteroid yang jatuh itu menjadikan bencana. Nah, ada bencana-bencana yang dirangsang ataupun boleh dikatakan ikut perannya keterlibatan manusia. Keterlibatan manusia biasanya mulainya sejak zamannya revolusi industri. Dari revolusi industri itu muncul pabrik-pabrik. Itu akhirnya banyak bencana-bencana diakibatkan seperti pencemaran. Kemudian kalau zaman sekarang itu munculnya banyaknya kebakaran-kebakaran hutan yang itu memang disengaja oleh manusia. Jadi ikut kecerobohan manusia juga. Namun berkaitannya dengan pandemik ini yang dikatakan bagian ini daripada bencana yang dikatakan pandemik ini, ya itu juga terlibat tentang manusia karena manusia yang ingin yang menderita.
Jadi proses virus di sini ya, virus itu kita ketahui itu sebenarnya berkaitan dengan teknologi. Kemudian teknologi apa? Teknologi mikroskop, penemuan mikroskop. Sebelum penemuan mikroskop orang sakit ya dianggap itu kena makhluk halus ya toh. Namun dengan adanya mikroskop, apalagi mikroskop itu dibuat sekitar abad ke-16 ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh Leeuwenhoek. Kemudian Leeuwenhoek itu melihat benda-benda yang sangat kecil bergerak-gerak. Itu bagian-bagiannya. Dan bahkan sampai sel, bakteri dan virus. Virus itu ditemukan sekitar abad 19. Pertama kali ditemukan di tembakau ya, namanya virus tobacco. Itu mengakibatkan bahwa daun-daun tembakau itu berwarna kuning-kuning. Nah, kalau orang yang nggak ngerti ya ngomong apa aja nggak apa-apa. Tapi dengan teknologi ini, pandangan ilmu pengetahuan ternyata bisa diamati oleh mata, yaitu menggunakan mikroskop. Nah, virus ini bisa diamatin, apalagi COVID ini diamatin tidak sembarang mikroskop, yaitu adalah mikroskop elektron. Virus ini ukurannya adalah nanometer. Nanometer itu berapa lagi ya? 1000 nanometer itu sama dengan 1 mikron. 1 mikron itu sama saja berapa? 1 mikron itu sama saja 1000 per mili. Jadi 1 mili dibagi 1000 itu menjadi mikron. 1000 mikron sama dengan 1 1000 nanometer. Mikron sama dengan 1 mikrometer, mikromilimeter. Jadi nanomikron ini sama saja 1/1000 milimeter. Baik, Jadi, Pak Narto, supaya lebih aplikatif, maaf, tadi kita mengarah ke apakah sebenarnya tindakan manusia juga berperan membuat pandemik ini terjadi. Toh virus itu kan sudah lama ada, tapi baru 2019 mulai jadi pandemik, jadi bencana seluruh dunia. Ada nggak dari sisi lingkungan hidup keteledoran manusia ini? Seperti kalau nebangin hutan bisa banjir, kan begitu. Jadi tadi Bapak mengatakan ada bencana yang tidak melibatkan manusia penyebabnya, tapi ada juga memang karena manusia itu sendiri begitu. Nah, sekarang virus ini termasuk yang diakibatkan kecerobohan manusia atau gimana ya? Ya. Kalau tersebarnya saat ini juga kecerobohan manusia, apalagi setelah Lebaran kemarin. Dengan setelah Lebaran kemarin meningkat banyak, ya lah. Ya. Sampai di Jakarta seperti ini, semua daerah-daerah meningkat. Di Jakarta paling banyak, ya sudah sampai 5.000 dan lebih. Ini karena kecerobohan manusia. Pemerintah sudah menyatakan bahwa harus ada protokolnya, protokol kesehatan. Dulu 3M, terus berarti menjadi 5M. Ini satu paket. Kalau sudah pakai masker, bukan berarti saya sudah cukup loh pakai masker. Belum. Ini satu paket. Masker satu paket. Dengan apa? Dengan adanya cuci tangan. Cuci tangan satu paket. Ya, dengan adanya tidak berkerumun. Satu paket lagi. Membatasi mobilitas. Nah, begini Pak Narto. Oke. Paket 5M itu tidak dilaksanakan setiap manusia yang di Indonesia ini bagian dari kecerobohan manusia, ketidakdisiplin manusia menjadikan COVID ini menyebar luas di mana saja. Ya, penyebarannya ini sangat kontribusi manusia sangat besar perannya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi dari video kita lihat dikatakan bahwa virus ini sebenarnya sudah lama ada, cuma dia berpindah dari hewan ke hewan gitu. Tiba-tiba pindah ke manusia. Nah, pindahnya ke manusia apa karena manusia rakus makan hewan apa saja? Karena dia kan katanya di Wuhan, di pasar hewan tuh Pak, dimulai gitu. Ya memang WHO itu mengadakan investigasi sampai di Wuhan sana, China Selatan, Diduga itu dari kelelawar. Dari kelelawar virus itu pindah ke hewan yang di pasar sana. Dari pasar Wuhan sana berpindah lagi kepada manusia. Ini terbawa. Nah, terbawa itu bisa jadi karena manusia itu dengan
dengan berdekatan dengan hewan-hewan, pastinya hewan apa? Hewan yang bertulang belakang, vertebrata, kelelawar bagian dari situ itu. Jadi berpindah di situ. Jadi tidak mungkin apabila virus yang ada di tembakau, virus yang ada di cacing pindah ke manusia, tidak mungkin. Ketika ada di hewan yang bertulang belakang bisa berpindah. Karena banyak kesamaannya sehingga menjadi inang. Nah, ketika masuk kepada inang manusia, di situ sebelumnya ada di hewan bertulang belakang, mereka tumbuh. Ini kalau nggak ada di inang ya nggak apa-apa. Oke. Tidak Jadi bisa kalau dikatakan begini Pak Narto, makhluk. begini Pak Narto, maaf. Kalau orang vegetarian barangkali virus ini nggak menjangkiti manusia ya, karena dari hewan kan gitu. Nah, begini. Waktu setahun yang lalu saya makan di restoran vegetarian. Nah, pemilik restoran vegetarian itu sangat akrab dengan saya. Dia bingung. Gimana ini? Saya katakan bahwa tenang saja. Yang penting kita harus berdisiplin diri. Kalau sudah berdisiplin diri, menggunakan 3M waktu itu, dan bahkan saya jelaskan bahwa virus dari tulang belakang, dari makhluk yang bertulang belakang berpindah. Kemungkinan besar, ini masih baru kemungkinan besar, hipotesanya ya toh. Jadi bagi orang-orang yang jauh dari makan hewan-hewan, daging-daging yang bertulang belakang sangat kecil kemungkinannya. Sangat kecil, ini baru hipotesanya saja. Karena apa yang kita makan, bagian-bagian hewan dan lain sebagainya itu menyatu dengan darah kita. Ini belum dibuktikan, namun hanya akal sehat saja. Gitu. Oke, jadi karena apa? Hewan-hewan ulat nggak bakalan kena karena makanannya seperti itu. Ya. Baik, Pak Narto, terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan, sebenarnya manusia juga berkontribusi dalam ketika virus ini menjangkiti manusia, apalagi di penyebarannya, kontribusi manusia 100%, sangat besar. Termasuk gaya hidup itu. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah dengar para pemirsa sekalian, bahwa ditinjau dari sisi biologi, teologi, lingkungan hidup, maupun gaya hidup, sebenarnya virus ini sudah lama ada, dan penyebarannya itu dia sebenarnya adalah makhluk, ya, bukan makhluk hidup, tapi dia menumpang hidup di makhluk hidup. Dan kebetulan paru-paru manusia adalah tempat yang paling mantap, jadi surga buat dia begitu. Nah penularannya menjangkiti manusia, itu manusia ternyata ikut berperan, apalagi dia penyebaran dari orang ke orang, manusia yang paling berperan besar. Jadi, nanti akan kita perbincangkan di sesi kedua tentang hal itu.
Salam bahagia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia mempunyai 8 program studi. 1. Program studi bimbingan dan konseling. 2. Program studi pendidikan bahasa Inggris. 3. Program studi pendidikan matematika. 4. Program studi pendidikan biologi. 5. Program studi pendidikan agama Kristen. 6. Program studi pendidikan fisika. 7. Program studi pendidikan kimia. Dan 8. Program studi pendidikan bahasa Mandarin. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia FKIP UGI mempunyai visi menjadi fakultas yang unggul di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi yang adaptif dan perkembangan ilmu dengan teknologi berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani se-Jabodetabek pada tahun 2025. Misi FKIP UGI 1. Menyelenggarakan pendidikan pengajaran dan pelatihan yang berkualitas, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu pendidikan, pengajaran, dan bidang keilmuan lainnya. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berguna bagi kebutuhan dan pengembangan potensi masyarakat yang berkelanjutan. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi terkait baik dalam maupun luar negeri. Salam bahagia. Salam Pancasila. Terima kasih. Para pemirsa sekalian dan Bapak Ibu narasumber, menurut data dari WHO, hingga Juni ini, virus corona sudah menjangkiti 178 juta dan menyebabkan 3.800.000 kematian. Yang saya banding-bandingkan dengan penduduk Uruguay, sebuah negara, hanya 3,4 juta. Nah, yang sudah meninggal karena virus ini 3,8 juta, jadi jauh lebih banyak. Dan hampir sama dengan jumlah penduduk Georgia yang 3,9 juta. Artinya, ternyata virus ini secara total sudah melibas penduduk sebuah negara kalau dia terkumpul di sana. Ini sangat mengerikan. Nah, saya akan kembali ke Prof. Marina. Pertanyaannya, Prof, apakah benar orang lanjut usia lebih rentan terjangkit virus ini, dan apakah anak-anak dan pemuda remaja memang kebal terhadap virus ini, dan kalau iya mengapa, kalau tidak mengapa? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Parlin. Sebenarnya semua manusia tidak ada yang kebal dengan virus ini. Jadi prinsipnya adalah seperti tadi, lomba cepat-cepatan. Mana yang mengendalikan? Paru-parunya manusia mengendalikan virus atau virusnya mengendalikan paru-parunya. Jadi mana cepat-cepatan? Nah, virus itu juga sebenarnya nggak perlu diobati, tapi hanya meningkatkan imunitas. Jadi maaf Prof, saya potong supaya ini penting. Mengendalikan tadi, kalau virusnya yang mengendalikan paru-paru, selesai sudah. Kalau paru-paru mengendalikan virus, maka kita aman gitu. Mengendalikan di sini tolong lebih dijelaskan. Nah, jadi mengendalikan di sini kalau ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, ya, atau kalau di biologi disebut antigen, tubuh itu akan membentuk antibodi
pertahanan, dia akan serang, akan munculkan senjatanya. Nah, namun ketika senjatanya virus, kemampuan virus untuk memperbanyak diri jauh lebih cepat dibandingkan tubuh memberikan senjata, maka si virus yang akan mengendalikan paru-paru. Tapi kebalikannya, kalau manusianya sistem imunnya bagus, virusnya akan mati. Jadi ketika si virus mengendalikan sel paru-paru, maka sel di paru-paru itu akan mati. Akibatnya paru-paru tidak bisa kembang dan kempis. Artinya dia nggak bisa lagi memasukkan udara, oksigen ke dalam tubuh. Oksigen ke dalam tubuh nggak ada, kita merasa sesak, jantung nggak bisa memompa darah, akibatnya mati. Nah, jadi apakah anak-anak lebih rentan? Sebenarnya tidak ada terbaliknya. Apakah orang tua lebih rentan? Sebenarnya tidak ada fakta yang seperti itu. Tapi orang tua lebih cepat terpapar atau karena mobilitasnya lebih banyak. Dan juga anak-anak itu biasanya kita ingat kembali ketika anak-anak kita diberi vaksin. Ketika ada benda asing, dia membentuk antibodi. Artinya si anak-anak itu diduga memberi antibodi yang lebih cepat dibandingkan dengan orang tua. Sedangkan orang tua kayak kita kan, kemampuan sel untuk membelah diri udah jauh lebih rendah dibandingkan kematian sel seperti itu. Jadi nggak ada fakta yang menyatakan bahwa anak-anak, tapi anak-anak juga nggak semua. Ya, setiap manusia itu atau setiap organisme itu memiliki spesifikasi masing-masing. Tapi intinya itu, ketika si paru-paru nggak bisa mengendalikan virus, maka dia akan rentan. Tapi kalau tadi virus itu bisa dikendalikan hanya dengan imun. Imun itu bisa tadi naik ketika orang senang, kemudian sehingga dia lebih rileks sehingga imunnya naik. Kira-kira seperti itu. Jadi anak-anak bukan lebih kebal, nggak ada juga. Sekarang ini juga di kompleks saya awalnya sih orang tua banyak yang terpapar karena memang aktivitasnya yang berkerumun itu sering orang tua juga. Jadi di kompleks saya sekarang itu anak-anak dari 10 tahun, 9 tahun itu udah ada bertetangga 4 orang yang kena infeksi. Jadi nggak ada seperti itu. Intinya sistem kekebalannya. Begitu Pak Parlin. Baik. Jadi ternyata bisa diibaratkan perang ternyata ya Bu ya. Kalau tentara individu itu lebih kuat, virusnya kalah, maka dia tidak terpengaruh. Tapi kalau tentaranya lagi lemah, imunitasnya tadi lagi lemah, maka dia terjangkit. Begitu ya Bu ya? Ya, begitu Pak. Ya, jadi dan salah satu cara meningkatkan imunitas membuat tentara pertahanan kita itu kuat tadi happy, berbahagia. Nah, ini berbahagia dan konsumsi makanan ya. Konsumsi makanan yang memiliki nutrisi yang tinggi, bukan energi tinggi ya, tapi nutrisinya tinggi, makanan sehat, vitaminnya banyak, mineralnya banyak, seperti itu Pak. Baik, nanti masalah happy itu nanti ke Pak Pendeta kita tanya. Baik, terima kasih Prof. Saya pindah ke Pak Pendeta ini, Pak Pendeta. Tadi Bapak sudah menjelaskan ini sebenarnya untuk mengingatkan kita ya kembalilah kepada Tuhan. Ini peringatan. Yang jadi pertanyaan saya, yang menjadi korban virus ini Pak Pendeta, banyak orang jahat, tapi tidak sedikit juga orang beriman gitu. Bahkan hamba-hamba yang luar biasa juga kena gitu. Ternyata virus ini nggak mengenal beriman atau tidak beriman, kira-kira begitu. Mohon maaf kalau saya salah gitu. Nah, kenapa ya Tuhan mengizinkan itu gitu? Termasuk anak-anaknya yang memang bertakwa padanya, beriman padanya juga kena gitu. Kan beda seperti saya katakan tadi, Mesir itu memang melawan, dihukumlah mereka. Nah, orang Israel ketika mereka meninggalkan Tuhan kena hukuman, tapi ketika kembali ke Tuhan enggak kena hukuman gitu. Ternyata melalui virus ini enggak gitu. Tinjauan Alkitabnya bagaimana? Dan tadi menurut Prof. Marina, supaya tentara kita kuat melawan virus, maka kita harus gembira. Menurut pandangan Alkitabiah bagaimana? Ada 2 pertanyaan. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Parlin. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa
salah satu makna dari hadirnya COVID-19 ini adalah kemurkaan Tuhan. Ya. Tetapi saya ingin menegaskan kembali bahwa adalah sebuah kesalahan yang fatal jika penghukuman atau kemurkaan Allah itu yang diberikan kepada manusia dilihat secara generalisir. Tuhan menghukum atau murka Tuhan kepada umat manusia itu bukan hukuman membabi buta. Lalu hukuman Tuhan itu menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Tapi pada kenyataannya sekarang pun ya kita harus mengatakan bahwa COVID ini menyerang orang beriman tak beriman juga, gitu kan. Itu faktanya. Bahkan hampir seluruh dunia mengalami ini. Tapi kalau kita melihat dalam Alkitab sebenarnya tidak begitu konsep murka Allah. Jadi sekali lagi di Alkitab konsep murka Allah tidak seperti itu atau hukuman Allah. Gitu ya. Kalau kita kembali kepada Perjanjian Lama misalnya, konsep hukuman dan atau murka Allah di PL itu selalu identik atau merujuk kepada dosa tertentu dan itu sangat spesifik. Seperti tadi yang dikatakan Pak Parlin menyebutkan beberapa tempat misalnya atau beberapa peristiwa. Kita melihat contohnya dalam kisah 10 tulah yang dihadirkan Tuhan di Mesir. Ketika Allah menghukum Firaun, sebenarnya Allah tidak sedang melancarkan hukuman yang semena-mena atau sewenang-wenang. Kenapa? Karena di Mesir itu ada isu tentang perbudakan. Nah, sangat jelas bahwa Allah tidak mengabaikan ketika mengirimkan 10 tulah itu. Allah tidak mengabaikan atribut keadilan dan kasih yang dia miliki. Artinya apa? Allah memberikan pemisah yang sangat jelas. Siapa yang harus dihukum, siapa yang harus diselamatkan. Tetapi, kalau kita lompat dalam kisah Yunus, ya, di mana Allah merencanakan untuk membumi hanguskan ya, kota Niniwe, tetapi sebelumnya Allah mengutus Yunus, dan ternyata ada pertobatan bagi orang-orang Niniwe, maka Allah mendengar. Akhirnya Allah membatalkan hukuman itu. Dengan demikian, Pak Parlin dan para pemirsa, pertobatan yang ditunjukkan oleh manusia dengan berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, itulah yang mendasari Allah menyesali malapetaka yang telah dirancangkan atau kemurkaan Allah yang telah dirancangkan terhadap manusia. Dalam hal ini konteks yang saya sebutkan adalah Niniwe. Ya. Kalau kita masuk dalam perjanjian baru misalnya, kita bisa melihat itu dalam Lukas pasal 13 ya, ayat 1 sampai 5. Secara singkat saya ingin mengatakan, dikatakan di sana adalah begini. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Artinya apa? Pertobatan sangat penting untuk dalam rangka membatalkan kemurkaan Allah kepada manusia itu sendiri. Tapi sekali lagi, apakah teman-teman kita hamba-hamba Tuhan yang harus meninggal karena COVID disebabkan karena mereka tidak bertobat? Nah, saya ingin menegaskan kembali lagi, COVID-19 sesungguhnya tidak pernah memenuhi persyaratan atau tidak bisa disamakan seperti wabah yang telah diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana dalam Alkitab catat. Saya ingin menutupnya begini Pak Parlin. Sebenarnya pandemi atau COVID-19 ini bukanlah sebuah wabah yang bersifat alkitabiah. Saya ulang lagi. Pandemi COVID-19 ini bukanlah wabah yang bersifat atau yang memang alkitabiah. Tetapi ini bisa dikatakan punya kemiripan dengan sampar dan 10 tulah yang Tuhan datangkan saat itu. Kalau ini disebut kemiripan, ya bisa kita benarkan. Tetapi secara prinsip teologis, antara COVID-19 dengan wabah yang terjadi di Alkitab tentu tidak sama. Itu dulu kira-kira Pak, mungkin ada yang terlewatkan.
Masih termute Pak Parlin. Terima kasih atas penjelasannya, dan memang ini tidak bisa kita bahas dalam waktu singkat. Ini membutuhkan waktu, barangkali nanti TV Kita Sejahtera FKIP UKI bisa memberi satu sesi khusus ya untuk membahas ini, tapi apa yang sudah Bapak katakan tadi bisa mengintroduksi, memberi pengenalan kepada kita. Ya, saya akan pindah ke Pak Narto. Pertanyaan berikutnya saya tujukan ke Pak Narto. Menurut Pak Narto, dari sisi gaya hidup atau lifestyle, apa yang harus dilakukan untuk menghindari dan sekaligus meminimalisir penyebaran COVID-19? Silakan Pak. Ya, 2 menit. Ya. Ada 2 kata kunci. Ya. Yaitu kesadaran diri dan kesadaran lingkungan. Ya. Pada dasarnya proses orang bisa sakit itu bermula dari diri kita sendiri, dari tubuh. Di mana tubuh yang lemah, disitulah mudah terjangkit. Sama saja sebagai orang kena flu. Apabila tubuhnya lemah, imunitas tubuh lemah, dia kena flu. Begitu juga ini. COVID-19 ini kita semua pernah mendengar, melihat komentar-komentar di YouTube maupun di WA. Ada namanya dokter siapa itu namanya? Dokter yang dari Solo, ya, yang harus makan. Nah, tadi sebagaimana disarankan Profesor Marina, makan yang bernutrisi tinggi. Ya, tadi dikatakan bukan berprotein tinggi, tapi bernutrisi tinggi. Ya. Jadi yang utama bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh kita, meningkatkan tubuh kita sehat, bugar. Ya. Apabila tubuh kita sehat, bugar, imunitas kita tinggi, lah kita harus ada sadar lingkungan. Kita harus menjaga kesadaran lingkungan, yaitu ketemu seseorang, kita harus melindungi diri sendiri, juga melindungi orang lain. Kita harus menggunakan masker. Kita sering mencuci tangan dengan sabun. Karena virus itu apabila terkena sabun, proteinnya, lemak-lemaknya hancur, berantakan. Terus kemudian dari itu protokol kesehatan lagi. Kita menjauhi kerumunan-kerumunan. Kita menjauhi mobilitas-mobilitas. Karena virus itu yang ukurannya sekian nanomikron itu mudah tersebar. Tadi di video sudah ada dropletnya. Ketika ada droplet, itulah. Termasuk gaya hidup. Walaupun orang sudah sadar diri, namun tidak ada sadar lingkungan, percuma. Jadi ada hubungan sadar diri dengan sadar lingkungan. Jangan hanya mentang-mentang saya sudah divaksin 2 kali. Saya sudah pakai masker. Banyak orang pergi ke mal-mal. Banyak orang berkerumun. Banyak orang mendatangi ziarah. Ada yang pengajian. Ada yang ngikutin lagi kebaktian dan lain sebagainya. Tidak ngikutin aturan-aturan pemerintah. Kita harus sadar lingkungan. Ketika mereka makan bersama. Ketika makan bersama pastinya masker ini dibuka. Ketika masker dibuka, ada 1 orang yang OTG, ada 1 orang yang tidak merasa bahwa ada virusnya, keluarlah itu. Akhirnya sampai saat ini banyak orang terdeteksi kena COVID positif karena OTG, karena tidak merasa apa, badan masih sehat, bugar dan lain sebagainya. Jangan hanya karena sudah diantigen, ya negatif. Saat itu terus pergi ketemu seseorang lain sebagainya, bisa-bisa tercampur di situ. Jadinya sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Indonesia pun juga mengatakan pada saat libur, terutama libur Lebaran, ini akhirnya kita meledak yang terpapar COVID. Baik, Pak Narto. Jadi intinya sadar diri, sadar lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Para pemirsa sekalian, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber kita, dan tentu kita sudah tercerahkan walaupun belum bisa menjawab semua keinginan tahuan kita.
tapi kita sudah wawasan kita sudah diperluas. Nah, karena kita masih punya sekitar 2 menit, saya akan memberikan kesempatan kepada pemirsa secara langsung bertanya kepada salah satu atau salah 2 atau salah 3. Jadi ada 3 pertanyaan singkat-singkat yang juga dijawab dengan singkat karena kita hanya punya waktu 2 menit. Silakan para pemirsa, baik yang hadir di sini maupun yang lewat WA, lewat YouTube, silakan. Ada yang ingin bertanya? Selamat malam, Pak. Ya, Pak Daniel Poli, silakan. Di pertanyaan kepada siapa? Lalu apa pertanyaannya? Singkat-singkat, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Parlin. Selamat malam, Pak Dekan, Pak Kardit, Pak Stefanus, dan Ibu Mariana. Saya Daniel Poli, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya mau bertanya kepada 2 narasumber. Pertama, Ibu Mariana dan Bapak Ibu Marina, mohon maaf, Ibu Marina dan Bapak Stefanus. Yang pertama untuk Ibu Marina. Ada banyak hal yang kita ketahui bahwa virus itu ada yang bilang dari laboratorium di Wuhan segala macam, lalu ternyata WHO bilang dari kelelawar, dari hewan. Nah, pertanyaan saya, tapi apa benar Ibu dari kelelawar, atau apakah juga ada kesengajaan dari perkembangan teknologi atau laboratorium yang dilakukan? Lalu pertanyaan kedua saya, bagaimana perkembangan virus yang dari alpha ke delta itu, mereka itu berkembang itu, apakah perkembangannya itu seperti apa? Kenapa bisa terjadi perbedaan dari alpha, virus corona alpha sampai dengan delta yang sekarang kita lagi hadapi, yang dari India, yang pernah dihadapi di India juga? Itu pertanyaan Ibu untuk Ibu. Lalu untuk Pak Stefanus, saya ingin bertanya, ada jargon mengenai iman, imun, aman. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen meningkatkan iman kita dan mempercayai bahwa segala sesuatu adalah berasal daripada Tuhan, dan ini adalah sebagai peringatan akhir zaman dan kehendak ketidaktaatan kita sebagai manusia, sedangkan kita banyak melihat teman kita yang orang baik namun dipanggil oleh Tuhan, dan bukankah hal itu juga bakal mengganggu iman kita, bahkan imun kita pun ikut terganggu karena ketakutan, kita takut akan mengikuti, mungkin dipanggil Tuhan segala macam. Bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita bahwa kita meyakinkan itu adalah penyertaan atau berasal daripada Tuhan? Terima kasih untuk Pak. Baik, Bung Daniel Poli. Ya, langsung Ibu Marina dijawab singkat, tepat, padat, Bu. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Daniel. Ini pertanyaan yang susah jawab. Secara memang dari penelitian dua-duanya ini imbang ya, apakah sebenarnya ini alami ataukah buatan manusia gitu loh. Jadi dengan fakta-fakta, tapi memang diperkirakan juga kemungkinan ke depan bioteroris itu mungkin juga menggunakan dari seperti virus. Tapi apakah virus COVID-19 itu bocoran dari lab Wuhan? Allahu alam, saya kurang saya tidak bisa memastikan, tapi segala kemungkinan tetap ada. Tapi dari hewan juga bermutasi, mungkin mutasinya sangat begitu dahsyat, sehingga dia tadinya dia inangnya hewan, terus langsung kompatibel dengan paru-paru manusia. Tapi segala kemungkinan itu secara kita ilmiah ya, segala kemungkinan itu ada. Di grup juga kemarin itu membahas apakah ke depan mungkin bioterorisme itu lebih mengerikan dibandingkan dengan terorismenya manusia. Jadi memang itu perkembangan ilmu, dan memang bagaimana memutasikan virus itu memang itu bisa dikerjain di laboratorium. Seperti kita itu namanya kayak rekayasa genetik, itu kemungkinan bisa dikerjakan di laboratorium. Tapi apakah sampai sebegitunya moral manusia itu juga sebenarnya menjadi pertanyaannya. Tapi dari segi ilmu pengetahuan itu semua bisa-bisa aja. Nah, kemudian bagaimana dari alfa ke delta itu? Nah, sebenarnya itu mungkin istilah. Saya katakan tadi bahwa
virus itu dia itu tidak suka sebenarnya manusia inangnya itu mati. Ketika inangnya mati, dia itu akan mati. Nah, jadi sebenarnya virus dengan manusia itu tawar-tawaran. Ayo kita hidup bersama nih. Nah, kalau ternyata dia punya materi genetik alfanya yang dominan, virulensi banget nih. Akhirnya dia mengubah lagi. Oh, belum nggak terlalu inangnya juga mati. Akhirnya dia berubah. Nanti sampai saya bilang itulah namanya kayak koevolusi. Manusia meningkatkan kekebalannya dan virus itu menurunkan patogennya, merusak sel-sel manusia atau disebut dengan virulensinya. Tapi itu namanya seperti koevolusi gitu. Jadi karena kalau virus itu tetap virulen, kalau inangnya juga habis, itu kan dia juga akan punah juga. Jadi seperti itu. Itu memang udah berjalan dari dulu, itu namanya koevolusi. Evolusi bersama antara host atau inangnya dengan yang patogennya atau yang menumpangnya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik. Jadi untuk menjawab apakah ini memang disengaja, masih diperlukan data untuk menjawab itu ya Bu Marina ya. Data iya, tapi secara ilmu pengetahuan bisa. Iya, sangat dimungkinkan memang. Ya. Yang kedua, ternyata suatu hari sangat mungkin virus itu diam bersama manusia damai-damai Bu ya, kalau sudah saling cocok ya. Iya, jadi makanya kita tawar-tawar ini, makanya waktulah yang akan menjawabnya. Tapi memang namanya itu tidak bisa hitungan waktu pertama kali muncul virus juga. Saya nggak bilang ini puncaknya Agustus dulu. Saya bilang, teman saya pernah nanya, Bu Marina, menurut kamu apa? Nggak ada puncaknya, tapi yang ada itu ya saling berkoevolusi dan kita jago-jagoan, siapa yang jago nih, manusianya atau virusnya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Marina. Sekarang kita dengar jawaban atas pertanyaan kepada Pak Pendeta. Ini virus ini ciptaan juga. Jadi bagaimana nih Pak Pendeta? Silakan. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bang Poli. Ya. Sebagai orang Kristen tentu kita menyikapi COVID, wabah atau bencana atau malapetaka itu ya harus cerminannya firman Tuhan. Nah, dalam hal ini saya coba mengutip salah satu apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-12, ya, saya akan baca Amsal pasal 27 ayat 12, dikatakan begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, dalam hal ini kita bisa memberikan semacam pandangan bahwa sebenarnya semua yang terjadi dalam dunia ini sudah tersurat, tercatat dalam firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang membaca Alkitab ini mengaminkan Alkitab, bahwa Alkitab ini bukan sekedar catatan-catatan halusinasi, tetapi semua catatan-catatan ini harus menjadi perhatian penting bagi orang percaya. Nah, kalau Alkitab sudah tidak dipercaya, maka sulit juga kita bicara tentang kekristenan. Dengan demikian begini, sesungguhnya Tuhan sudah mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk menjadi bijak dalam segala keadaan. Ya, termasuk si COVID dan kawan-kawannya ini. Ya. Malapetaka yang terjadi atau pandemi, wabah yang terjadi sekitar hidup kita, ya kita juga harus menyikapinya dengan cara yang berhikmat. Nah, tentu dengan cara berhikmat itu kita akan terhindar dari berbagai kemalangan yang akan menimpa hidup kita. Dengan demikian, berdasarkan dalam Amsal ini, saya ingin mengatakan kembali, hiduplah dengan bijak. Ambillah langkah yang diperlukan untuk menghindari terpaparnya penyakit COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan edaran untuk kita tidak buru-buru beribadah di gereja demi menjaga keselamatan. Tidak usah paksa diri, sok radikal, pokoknya Tuhan lindungi. Tuhan berikan kita hikmat, akal budi, mari kita menyikapinya dengan baik juga. Berdiam diri di rumah juga pasti ada manfaatnya. Selain selamat, kita juga sehat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Baik para pemirsa, demikian perbincangan kita tentang asal muasal virus
corona, dan juga kenapa dia berbahaya bagi manusia, dan kita sudah menyinggung tadi, sebagian narasumber juga sudah menyinggung apa yang harus dilakukan. Tapi perbincangan ini akan kita lanjutkan minggu depan di sesi 2. Kita akan fokus kepada kapan pandemi ini akan berakhir, kapan COVID-19 ini akan sirna. Kita akan membahas itu sebagai salah satu subbagian, dan sebelum dia berakhir, bagaimana kita menyikapinya. Jadi akan ada 2 subtopik, para pemirsa sekalian. Jangan lupa kembali ke channel TV Kita Sejahtera FKIP pada hari dan jam yang sama minggu depan. Terima kasih kepada para pemirsa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Pendeta Steve. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan, Pak Pendeta, Pak Narto, Siap. Ya, sampai minggu depan, Pak Narto. Jaga kesehatan, Bu Marina. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Kita ketemu lagi dengan kesehatan. topik yang sama yang lebih hot minggu depan. Imunitas tinggi. Ya, baik. Pemirsa Bahagia. sekalian, demikianlah kami undur diri, dan jangan lupa kembali ke channel yang sama, TV Kita Sejahtera FKIP UKI, minggu depan pada waktu yang sama. Salam sehat, stay healthy, good night.